Hidup Ginjal Muda ini adalah suatu komunitas bebas di mana membernya ini teman-teman yang berkecimpung di dunia gagal ginjal. Jadi di komunitas ini berdirinya dulu di Facebook. Nah, itu di dalamnya itu ada yang pasien, ada juga pendamping, ada juga dokter, perawat atau pemerhati masalah ginjal. Kita mengerti dasar dari penyakit ginjal atau gagal ginjal. Sebenarnya kita yang gagal itu cuman ginjalnya aja. Jadi kita masih punya, kalau kita lihat di referensi, kita manusia itu ada 78 organ, cuman gagal satu. Jadi bukan kita, berarti semuanya gagal betul, dong. jadi kita gitu harus ya. fokus menjaga yang 77. Yes. Nah, problemnya ketika kita gagal ginjal, kebanyakan orang menjadi merubah pola hidupnya menjadi nggak sehat. Contohnya tadi nggak boleh makan sayur, nggak boleh makan buah, nggak boleh minumnya terlalu banyak. Ya memang kita minum dibatasi, tapi bukan berarti kita tidak sama sekali. Kita butuh minum. Smart Clickers, banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di Surabaya ataupun di Indonesia bahkan seperti itu ya. Tapi tidak semuanya bisa memberikan semangat tersendiri untuk yang lain. Nah, kali ini Ivana sudah barengan dengan salah satu komunitas yang skalanya Ivana bilang ini nasional atau meng-Indonesia, karena sebenarnya memang ini untuk seluruh Indonesia, dan yakin pasti komunitas ini akan bisa bikin kita lebih bersemangat lagi, lebih bersyukur lagi. Mungkin kalau menurut saya ya, ada HGM. Ko Ivan dan Mbak Aulia yang ada di sini. HGM apaan sih Ko? HGM itu singkatannya dari Hidup Ginjal Muda. Hidup Ginjal Muda. Oke, Betul. jadi ini sedikit mungkin bisa dijelaskan komunitas HGM ini seperti apa Ko? Ya. Ko Ivan ini sorry Smart Clickers ketuanya ya Ko ya? Pengurus saja. Pengurus, Jadi kita memang komunitas bebas, nggak ada yang ketua-ketuaan gitu deh. Tapi di Jadi sini pengurus. Ko Ivan ini lebih banyak Ya, yang mengurusi banyak mengurusin hal gitu ya. begitulah. Khusus Surabaya aja atau semuanya? Semuanya. Semuanya. Kebetulan Di semuanya. Indonesia. Di Indonesia ya. Ada Ko Ivan dari HGM gitu. Ya. Oke, HGM kita kenalan dulu nih Smart Clickers. Apa nih HGM Ko? Ya, Hidup Ginjal Muda ini adalah suatu komunitas bebas di mana membernya ini teman-teman yang berkecimpung di dunia gagal ginjal. Jadi di komunitas ini berdirinya dulu di Facebook. Nah, itu di dalamnya itu ada yang pasien, ada juga pendamping, ada juga dokter, perawat atau pemerhati masalah ginjal. Sebentar, Nah. artinya bukan hanya pasiennya saja dari bukan. gagal ginjal, bukan ya. Iya. Jadi komunitas ini memang merangkul banyak orang-orang yang istilahnya tuh memang berhubungan banget gitu ya, Ko ya. Betul. Dari pendamping, kemudian dari sisi medisnya, dokternya juga Ya, ada. betul. Oke. Jadi kita saling sharing di dalam komunitas tersebut. Jadi ya kalau ada info kita sharing, kayak gitu. Jadi isinya setiap hari seperti itu. Oke, berdiri dari tahun berapa Ko? Tahun HGM ini? 2012. 2012, sudah 10 tahun lebih, 12. Sudah lebih, betul. 12 tahunan ya. Iya. Kalau mungkin bisa diceritakan juga apa sih yang menginspirasi HGM pertama kali terbentuk ini? Apakah Ko Ivan dari awal terbentuknya ini sudah gabung atau seperti gitu. apa? Oke. Jadi saya sendiri gabungnya tahun 2013. Oke, setahun kemudian ya? Setahun kemudian setelah HGM berdiri. HGM itu didirikan oleh seorang pasien HD. Itu HD itu hemodialisa. Jadi kalau kita istilahnya cuci darah itu kita menyebutnya hemodialisa. Jadi dia seorang pasien HD dari Makassar. Nah, kalau saya sempat chatting-chatting sama dia dulu sih, ceritanya dia pingin tahu kenapa sih info dari unit medisnya dia itu kok kurang gitu loh. Jadi dia ingin cari tahu bagaimana pasien-pasien HD di tempat lain. Nah, dia bikin yang komunitas HGM itu, lalu dia rekrut teman-teman, kalau ada yang diajak gitu sama dia, diajak dimasukin. Dan kebetulan ketemuan sama saya, ada juga yang pasien senior dari Jogja juga, Jakarta. Jadi ngumpul di situ. Nah, dari situ kita baru tahu, oh ternyata ajarannya ini ada macam-macam gitu loh. Katanya yang sini nggak boleh, yang sini kok boleh. Yang di sini harus gini, di sini nggak boleh loh. Nah, dari situ kita sering tahu. banyak yang bertabrakan ya, Betul. Ya, informasinya. Nah, sedikit demi sedikit member itu mulai menambah kan. Jadi ada juga beberapa dokter yang join. Kita sharing pun sama dokter juga sharing, sama perawat. Nah, lama-lama kita ketahuan muncul dari dokter-dokter atau dari teman-teman yang lebih pengalaman, nanti keluar referensinya. Jadi
kita sharingnya nggak berdasar, oh aku dulu cuman gini. Enggak, kita ada referensinya. Nah, ini yang memperkuat kita supaya ilmu kita tuh saling sharing, saling memotivasi gitu. Nanti kita akan kulik-kulik lagi. Tapi Ko Ivan sendiri, maaf, berarti berawal dari pasien juga. Betul, ya? Saya pasien. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Iya. Sebelahnya ada Mbak Aulia. Mbak Aulia juga di sini apakah bagian dari kepengurusan dari HGM sendiri atau? Kalau saya sih lebih ini dari anggota terus admin dari salah satu HGM di Surabaya. Oke. Termasuk yang ada Ko Ivan. Karena dia ada di semua HGM. Kalau nggak salah. Di semua cabang HGM ada ya suhunya ya. Pusat, Oke, tapi Mbak Aulia untuk di Surabaya sendiri ini untuk membernya atau anggotanya ada berapa, sekitar berapa Mbak? Ada 300-an. Oh 300-an ya, banyak dalam juga ya. Kita Dan ada itu 3 grup, jadi Surabaya, Sidoarjo, juga sekitar Jatim. Mojokerto. Oh itu pun sendiri-sendiri ya, maksudnya ada lagi. Surabaya sendiri, Sidoarjo sendiri. Nanti ada adminnya sendiri-sendiri, tapi tetap ada dia. Tetap di mana-mana HGM ada Ko Ivan ada gitu ya. Ivannya. Oke. Nah dari total anggota yang tergabung di beberapa kota tadi itu kan tadi di awal kan sudah dijelaskan ya, Ko ya, bahwa tidak semuanya itu adalah pasien, tapi ada juga dari pendamping, ada dari dokternya mungkin. Betul. Tapi yang paling banyak pasti dari pasiennya Pasien ya. dan pendamping. Pasiennya. Oke, saya tertarik nih kenapa harus ada pendamping? Seberapa penting sebenarnya posisi pendamping ini? Mbak Aulia atau Ko Ivan yang mau jawab silakan. Oke. Ko Ivan silakan, gimana nih? Jadi Ko? gini, pasien HD sehebat-hebatnya dia, kondisi dia nggak bisa 100% selalu fit. Sepakat. Jadi ada suatu saat di mana dia down, baik mental atau fisiknya. Nah, disitulah peran dari pendamping. Oke. Jadi meskipun pendamping itu tidak merasakan, tapi paling tidak mereka tahu apa langkah-langkah yang harus diambil ketika pasien ini down, gitu, baik mental maupun fisik. Oke. Nah, dan beberapa kasus bahkan pasiennya acuh terhadap kondisinya. Jadi yang peran majunya itu Malah yang si pendamping. pendampingnya gitu ya. Jadi kita ada beberapa seperti pengurus admin itu pure pendamping. Jadi pasiennya malah nggak ngerti apa-apa. Pendampingnya ngerti banget, mendalami, benar-benar mendalami gitu. Kecuali yang pasiennya itu memang fit secara kondisi, dia kadang nggak ada pendampingnya pun dia bisa merasa aman-aman aja betul, gitu ya. betul. Ya mungkin kita sama-sama tahu bahwa kalau jenis sakit apapun sebenarnya kan butuh yang namanya support system. Betul. Apalagi maaf banget ini untuk beberapa orang yang mungkin juga Smart Clickers termasuk salah satu di antaranya gitu ya. Banyak yang menganggap bahwa gagal ginjal itu adalah penyakit yang atau ketika divonis atau dinyatakan gagal ginjal itu sudah yang akhir dari semuanya. Betul. Saya ngomongnya aja nggak sampai hati, tapi banyak loh dari masyarakat kita tuh yang beranggapan seperti itu. Tunggu dulu Smart Clickers, justru teman-teman HGM hadir di sini itu untuk bercerita, justru untuk mengedukasi dan juga memberikan semangat bahwa tidak sehoror itu, tidak seserem itu. Semuanya masih punya hak untuk bisa lebih sehat, lebih sukses gitu ya. Nah, ini penting salah satu pentingnya pendamping gitu ya. Karena tidak semua pasien atau survivor dari gagal ginjal itu sendiri itu bisa punya mental yang baik. Kadang-kadang pendamping di sini sangat dibutuhkan begitu ya. Oke, biasanya nih Ko Ivan yang paling sering bikin pasien itu menjadi down itu apa? Ya, kalau pengalaman sendiri paling sering kalau ketika kita kehilangan teman. Jadi memang jujur aja di dunia gagal ginjal ini nyawa tuh cepat banget kadang. Kalau kita tidak menjaga dengan benar, memang resikonya nyawa. Jadi mau nggak mau kita harus paling nggak sebulan gitu pasti ada salah satu teman kita yang nggak ada. Dan itu paling banyak memang penyebabnya adalah karena jatuhnya mental pasien itu sendiri kah? Atau mental sama fisik juga bisa. Dari mental ke fisik kan bisa semakin turun bisa. Begitu ya? Ya, salah memahami juga kadang kayak gitu. Salah memahaminya seperti apa nih Mbak Aulia? Memahami kadang misalnya pasien nggak boleh gini, nggak boleh gitu, akhirnya dia ngikutin yang nggak boleh itu, akhirnya dia drop kondisi, malnutrisi, akhirnya kayak gitu. Oke, kita bedah sedikit, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ini menarik loh, kira-kira untuk Smart Clickers yang tidak hanya yang juga mengalami hal yang sama, tapi penting juga siapa tahu menjadi pendamping, ya kan? Betul, Nah, apa sih yang paling sering didengar atau yang menjadi
ini nih apa ya yang menjadi momok mungkin dari pasien itu nggak boleh ini. Nah ini nih apa ini? Apa aja yang biasanya mereka tahu gitu? Gimana? Nggak boleh makan buah. Nggak boleh makan buah. Oke. Terus nggak boleh makan yang berlemak. Nggak boleh makan yang berlemak. Itu udah terdoktrin tuh ya Mbak Ulia ya? Terdoktrin dari awal. Nggak boleh makan sayur hijau. Oke, nggak boleh makan sayur hijau. Kemudian? Ya biasanya yang tersering didengar itu. Dan pertama pasti didoktrin tuh nggak boleh minum banyak. Nggak boleh minum banyak. Padahal yang benar gimana nih? Oke, kita perlu meluruskan ini ya. Ya, jadi gini, kalau kita mengerti dasar dari penyakit ginjal atau gagal ginjal, sebenarnya kita yang gagal itu cuma ginjalnya aja. Oke. Jadi kita masih punya, kalau kita lihat di referensi, kita manusia itu ada 78 organ. 78 cuman gagal satu. Jadi bukan kita, berarti semuanya gagal betul, dong. Jadi kita gitu harus ya. fokus menjaga yang 77. Yes. Nah, problemnya ketika kita gagal ginjal, kebanyakan orang menjadi merubah pola hidupnya menjadi nggak sehat. Contohnya tadi nggak boleh makan sayur, nggak boleh makan buah, nggak boleh minumnya terlalu banyak. Ya memang kita minum dibatasi, tapi bukan berarti kita tidak sama sekali. Kita butuh minum. Betul, ada minimalnya. Tetap ada aturannya. Terus aktivitas, jadi banyak pasien itu tidak boleh banyak aktivitas. Padahal kalau orang sehat pun seperti itu, sakit pasti. Iya dong. Apalagi yang kita sudah gagal ginjal, nah 77 organ yang sisa ini kalau nggak dijaga dengan baik, satu persatu jatuh. Jadi gagal satu persatu. 78 organ semuanya penting untuk tubuh kita. Betul. Kalau satu gagal, Smart Wakers bukan berarti 77-nya itu akhirnya menjadi gagal semuanya. Justru ini pentingnya kita mengetahui gitu ya, bahwa bagaimana pentingnya tetap menjaga dari 77 organ tubuh tadi itu supaya tetap bisa saling mensupport gitu ya. Kita jaga. Jadi istilahnya makan buah, makan sayuran hijau itu konsumsi air tetap diperbolehkan ya Ku ya. Tetap diperbolehkan sesuai takaran dan ini kondisi tubuh masing-masing pasien. Jadi begini, pola makan kita tetap seperti orang sehat. Jadi kalau apa yang bikin orang sehat sakit, kita juga bisa sakit. Karena kita masih normal pencernaan atau semua itu otak masih normal. Dan 77 organ itu masih tetap butuh air. Nah, yang harus kita pikirkan sebagai pasien ginjal, bagaimana kita membuang semua yang kita makan itu. Karena kan tugas ginjal membuang. Jadi kalau kita banyakkan makan, kayak misalnya minum kebanyakan, airnya dibuang lewat kencing. Nah, kalau kita ginjal itu bermasalah dengan situ. Jadi kita harus memikirkan seberapa banyak minum dengan kemampuan kita cuci darah hemodialisa atau CAPD tadi itu gitu. Oke. Ada HD, ada CAPD. Itu apa itu kok? Seperti apa itu kok? Saya tadi baru aja hampir mau bertanya nih Mbak Ulia sama Ko Ivan, teman-teman dari HGM ini selain memang ada pertemuan rutin mungkin kopdarnya istilahnya begitu ya. Apakah lebih sering ketemu di kopdar ataukah lebih sering ketemu di rumah sakit karena lagi proses HD atau gimana itu? Kalau yang hemodialisa sering ketemunya di ruang HD. Kalau jadwalnya sama. Pas bareng. Nah, tapi kalau yang CAPD itu lebih sering ketemunya waktu kopdar atau seminar. CAPD apaan sih Mbak Ulia? CAPD itu ini metode cuci darah yang dilakukan di rumah. Bisa ya? Di rumah, di tempat kerja, di perjalanan. Di mana-mana bisa. Oke, ini bagus sekali nih. Jadi dia lebih fleksibel. Kebanyakan masyarakat kita, bahkan saya sendiri nih Mbak Ulia taunya itu bahwa kalau cuci darah istilahnya itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Ternyata itu ada metode yang bisa kita lakukan itu di mana aja istilahnya begitu ya. Dari ini Kris Biantoro dulu sudah pernah menggunakan CAPD juga. Sudah sebelum sesudah dia hemodialisa ada diperkenalkan tentang CAPD. Dan lumayan bertahan lama ya kok, sekitar 12 tahun ya. Kombinasi dia memang. Kombinasi. Nah, kira-kira kalau dari HD dan juga CAPD tadi itu apa yang bisa dibedakan? Maksudnya siapa pasien yang boleh CAPD atau pasien seperti apa yang memang harus melakukan HD di rumah sakit istilahnya begitu? Gimana? Jadi gini, ketika kita sudah gagal ginjal, sudah masuk ke stage akhir. Jadi stadium akhir itu sudah dibilang ginjalnya udah nggak bekerja sama sekali lah. Jadi stage 5 kalau kita istilahnya. Nah, ketika sudah masuk stage 5 kita dikasih 3 pilihan.
Kita mau cuci darah itu ada 2, CAPD sama HD tadi, sama satunya transplant cangkok. Oke. Nah, biasanya untuk menjalani transplant kita butuh menjalani yang 2 ini dulu. Kita disuruh pilih CAPD atau HD. HD itu yang cuci darah biasa. Nah, bedanya apa? Tentu kalau yang HD ini kan pasien terikat dengan rumah sakit. Ya. Jadi kalau di Indonesia kita disponsori atau dibayar oleh BPJS di free, jadi seminggu 2 kali. Jadi paling enggak pasien ini harus bertahan di satu kota atau wilayah seminggu 2 kali ke rumah sakit. Nah, sedangkan kan ada orang yang kerjanya nomaden, pergi-pergi keluar. Betul. Tentu mereka susah kalau untuk harus ke rumah sakit 2 kali seminggu. Harus ke satu rumah sakit itu. Lalu, gitu ya. ada pilihan CAPD tadi. Pilihannya CAPD. Bagi yang masih aktif bekerja atau masih yang kayak mobilnya masih terlalu banyak tinggi kayak gitu, bisa memilih CAPD. Baik HD atau CAPD, semuanya masing-masing ada plus ada minusnya. Dan itu ya itu memang salah satu solusinya ya, yang mungkin masih bekerja, yang mungkin beraktivitas atau apa, tapi tetap semua pilihan tadi tetap ada plus minusnya gitu ya. Oke. Harapannya gimana ini Ko Ivan setelah 10 tahun lebih ya, 12 tahunan ya hadir di Indonesia gitu, komunitas HGM ini gitu. Pastinya untuk member atau anggotanya juga banyak ya, semakin banyak bukan hanya pasien saja, tapi mungkin semakin banyak yang peduli, entah dari dokternya, entah dari tim pendampingnya begitu. Apa sih harapannya Ko Ivan dari komunitas ini sendiri? Kita semboyan kita itu di grup gagal ginjal ini kita selalu bilang gagal ginjal itu bukan gagal hidup. Dari kalimat itu kita mempunyai visi dan misi di HGM itu. Kita untuk saling memotivasi, mengedukasi tanpa provokasi. Jadi meskipun ada perbedaan, kita tetap ambil jalan tengahnya. Nah, tentunya dengan kehadiran HGM ini kita berharap ilmu di masalah gagal ginjal ini lebih maju lagi. Jadi nggak monoton selama ini yang cuman pasien yang HD-nya di rumah sakit aja taunya itu aja. Ternyata di rumah sakit ini ternyata bisa begini. Rumah sakit ini bisa begini. Ternyata bisa begini gitu. Sebisa mungkin tetap melakukan HD sebagai kebutuhan dan atau tanda kutip rutinitas itu, tapi tetap bisa menyenangkan ya. Artinya tuh tidak menjadi beban tersendiri untuk pasiennya, mungkin begitu ya. Oke, semoga next kedepannya bisa saling lebih menguatkan lagi. Yang harapannya adalah bisa semakin sehat, lebih cepat semuanya. Gitu ya. Ko Ivan terima kasih banget. Mbak Aulia juga terima kasih ya. Lebih lebih bersemangat lagi. Semangat kita selalu semangat ya. Ini saya seneng, ini saya dapat transfer semangat juga nih pastinya. Sukses selalu pastinya untuk HGM juga, supaya bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat Indonesia semuanya dan Smart Clickers pastinya ya. Jangan lupa informasi ini penting banget Smart Clickers, jadi boleh di-share sebanyak-banyaknya karena inget ya, gagal ginjal itu bukan gagal hidup. Terima kasih. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.